dulu, tak ngopi dulu. Sabar bro, sabar bro. Lapis legit reformasi. Kok reformasi sih? Iya dong, hari gini gitu loh. Kenapa reformasi? Karena kita pengen membawa cake-cake yang jadul supaya generasi Z atau generasi milenial mau untuk makan produk ini. Oke, salam ketemu lagi dengan saya. Siapa? Chef Paijo. Hari ini kita akan membuat produk yang cukup fenomenal, cukup memasyarakat dan cukup wow, yaitu lapis legit reformasi. Kenapa reformasi? Karena kita pengen supaya anak muda mau mencicipi dan mau makan produk lapis legit. Untuk bahan-bahannya seperti biasa, ada telur, ada speku. Ciri khas untuk lapis legit itu harus ada bumbu speku. Apakah itu speku? Campuran kayu manis, coklat bubuk, dan kawan-kawan. Oke, kita untuk step awal, kita mixer mentega. Hari ini kita menggunakan rem dari produk Globalion. Untuk butternya kita menggunakan ancor. Kita mixer dulu. Karena untuk lapis legit berbeda dengan produk lain, yaitu mentega atau butter harus di mixer dulu. Supaya untuk mendapatkan lapis legit yang sangat empuk. Terus ya seperti ini, kita masukkan susu kental manisnya seperti biasa, seperti di season berikutnya. Kenapa ada susu kental manis? Berfungsi untuk mempercepat pengembangan si mentega atau si butter sendiri. Oke, kita mixer. Speed pelan dulu supaya si mentega atau butter lebih rileks, kurang lebih antara 2-3 menit. Ya, kita mixer lagi pelan-pelan. Setelah seperti ini sudah mulai agak sedikit rileks atau masih putih, kita pakai speed tinggi. Bisa kita bolak-balik. Ya. Ini kita mixer, aromanya smell good atau harum sekali. Nah, kita lihat di sini, ini tandanya mentega atau butter sudah siap untuk dipergunakan. Iya. Setelah ini kita kocok, kita siapkan untuk step berikutnya. Oke, kita pisahkan dulu, kita pinggirkan ke sini. Telur kita masukkan. Ini apa nih? Telur. Betul, iya. Terus kita tuang. Ini apa? Kuning telur. Kalau belum ganti nama, ya kan? Nah. Ini gula. Bisa menggunakan gula halus ataupun gula pasir. Kita tuang supaya jadi lapis. Nah. Iya. Nah, ini yang membedakan lapis legit biasa dengan lapis legit reformasi, karena kita menggunakan susu UHT. Hari ini kita menggunakan produk Indo Melek. Kenapa pakai susu? Supaya si bolu ataupun si cake lapis legit lebih moist, lebih cantik dan lebih empuk. Ingat apa? Empuk. Nah, pinter. Nah, kita kocok. Seperti yang saya sebelumnya, kurang lebih antara 2 atau 3 menit. Iya. Kocok dulu sebentar. Pastikan gula larut. Ya.
kurang lebih 2-3 menit. Kita siapkan tepung. Hari ini kita menggunakan pita merah. Terus ada ini apa? Speku. Kita tuang dalamnya sambil nunggu ini. Ada baking powder. Ada maizena. Pelan-pelan karena membuat cake itu pakai cinta, pakai hati. Jadi wajib kita sayangi. Nah, terus kita tuang susu. Wah, nggak keluar, susah. Ternyata pakai ini. Ya, intinya buat cake itu pakai hati, jangan pakai emosi gitu. Sabar dan selalu menanti. Oke. Kurang lebih 2-3 menit atau setelah kita cek bahwa gula sudah larut, kita matikan supaya tidak berterbangan. Nah, kita masukkan di dalamnya seperti ini ya, cara masukinnya ya. Kita rapikan. Pelan aja supaya tidak berterbangan. Ya. Ini SP atau Vonovalet seperti yang sebelumnya. Dan ini coklat pasta. Kita menggunakan yang coklat pasta Black Forest. Nah, kita lihat. Kocok. Kurang lebih 2-3 menit atau semua si tepung ataupun yang powder sudah tercampur dengan rata. Nah. Ya. Kurang lebih 2-3 menit. Kita masukkan SP-nya. Iya. Oke. Kita kocok kurang lebih antara 5-7 menit. Oke, setelah kita aduk kurang lebih antara 5-7 menit atau seperti ini, kita lihat untuk tahu pick off-nya atau adonan siap jadi dipakai seperti ini. Kita lihat, kita lepas seperti ini, lihat. Nah, ini tandanya si adonan siap untuk dipergunakan. Kita masukkan butter tadi seperti ini, kita masukinnya seperti ini ya, lihat, seperti ini lihat, masukkan, bus semua aja. Bisa kita mixer, bisa kita enggak. Perbedaan tadi mixer atau enggak, hanya tenaganya. Kalau pakai mixer tidak capek, kalau pakai tangan agak capek sedikit. Itu aja kok, nggak ada yang lain. Oke, kita aduk. Seperti ini kita lihat, stick balik. Ya, kita aduk. Kita pastikan tercampur rata. Apa? Tercampur rata. Nah, ini sebentar lagi. Ya, kita aduk seperti ini. Tada! Tinggal kita bagi 2. Oke, setelah kita bagi 2 rata, kita tambahkan coklat Black Forest di dalamnya. Kurang lebih untuk satu adonan ini kita mempergunakan antara 5-10 gram. Untuk warna ataupun kadar kepekatan sesuai dengan kebutuhan ataupun selera dari ibu-ibu semuanya.
Jadi kalau pengen yang lebih pekat, tambahkan agak banyak, atau yang nggak mau terlalu pekat cukup dengan antara 2 sampai 3 sendok makan saja. Kita aduk seperti ini. Kita aduk. Nah, sudah siap kita untuk mulai layer. Adapun untuk layer, yang pertama kita kasih bisa warna coklat, bisa warna putih. Biasanya untuk mempermudah ataupun menggampangkan atau memperlancar dalam layar, kita menggunakan alat ajaib. Apakah itu? Ini loh alatnya. Jadi supaya ukurannya sama, kita menggunakan apa? Sendok sayur. Atau bisa kita timbang nanti, misalkan dari bol ini katakanlah isinya 400 gram. Kalau kita pengen jadi 20 layar, berarti per layar rata-rata 20 gram. Tapi kalau misalkan ibu nggak mau repot, kita menggunakan alat paling canggih abadi adalah sendok sayur. Oke, kita mulai yang pertama. Saya pengen dari yang original dulu. Kita kasih aduk dulu. Hari ini kita menggunakan loyang ukuran 24x24, tingginya kurang lebih 6 cm. Terus kita oles seperti biasanya. Kita kasih layer ataupun lapisan ataupun kertas di pinggirnya supaya apa? Supaya pinggiran bolu ataupun lapis tidak gampang kering, karena proses untuk pemanggangan lebih lama dibandingkan bolu biasanya. Oke, kita mulai yang pertama. Kita menggunakan yang paling canggih, yaitu adalah sendok sayur. Nah, seperti ini. Tuang, plus. Kurang lebih 2 sendok setengah. 2 setengah sendok. Ya. Terus ini setengahnya. Kita ratakan seperti ini caranya, lihat. Nah. Ya, kita ratakan pinggirnya. Kita menggunakan satu lagi. Ya, kita ratakan. Karena untuk lapis legit ataupun layer cake ini mahal, satu di samping bahannya, kedua prosesnya. Jadi membuat mahal itu karena memang dari proses sama bahannya. Semakin rapi, semakin tipis, dan semakin halus lapisnya, semakin mahal harga jualnya. Oke, seperti ini. Kita ratakan. Sabar ya. Sabar. Karena saya membuat harus dengan cinta, bukan dengan emosi. Oke. Cintailah cake-mu, maka cake-mu akan mencintai kamu. Cie. Baperan gitu loh. Nah, seperti ini. Kita lihat. Nah. Apinya, kalau kita mempergunakan oven otang ataupun ogas, kurang lebih apinya sekitar 190-an. Tapi kalau kita menggunakan oven deck, itu bawahnya, karena ini untuk pertama tidak boleh terlalu besar. Nanti bawahnya jadi keras, jadi apinya cenderung lebih kecil, kurang lebih 120 sampai 140. Terus atasnya, karena ini memerlukan api tinggi, jadi kita menggunakan suhu antara 210 sampai 215 seperti ini. Kita open, waktunya kurang lebih 3 menit atau 4 menit. Nah, seperti ini jadinya. Oke. Jadi untuk layernya, setelah kita habis nge-layer, pertama kita keluarkan ke sini, kita lapis, kita ratakan pakai ini nantinya, rata dulu.
terus kita siram lagi. Nah, supaya untuk mendapatkan aroma yang smell good atau aroma yang sangat butter ataupun milky, kita menggunakan butter di atasnya. Nanti kita praktekkan di dalamnya. Oke, setelah kurang lebih 3 menit atau kita lihat di sini sudah mulai tidak lengket seperti ini, kita lihat aromanya. Kita tekan dulu supaya permukaan lebih rata dan lurus. Pelan-pelan pakai perasaan. Nah, seperti ini. Nah, terus kita oles butter di atasnya supaya si lapis aromanya sangat wangi dan kedua moist. Kita oles seperti ini. Kita oles rata pinggir-pinggirnya. Ya. Oke, sudah. Kita layer yang kedua lagi, kurang lebih sama, 2,5 sampai 3 sendok makan. Sendok apa? Sendok sayur. Nah, seperti ini. Kita lihat, kita ratakan. 1, 2, 3. Terus kita ratakan seperti tadi. Nah, kita ratakan. Nah, kita lihat sini mulai rata, bukan? Ingat, pakai hati. Jadi hati-hati, bukan sembrono ataupun buru-buru. Iya. Nah, seperti ini. Nah, kita oven. Oke. Kurang lebih antara 2 sampai 3 menit. Ingat, kita api bawah harus kecil karena nanti kalau terlalu besar dia akan kering ataupun keras. Lakukan ini sampai habis. Tada, inilah lapisan terakhir kita. Kita bisa menambahkan apa ini namanya? Pinter. Ada kismis. Jadi ini bisa untuk apa ya kita bilang, untuk kudapan di sore hari, ataupun teman ngopi, ataupun teman ngeteh, ataupun untuk pembuka puasa. Untuk oven terakhir kita pergunakan suhu di angka 185 atas bawah 125 kurang lebih 15 menit. Kita masukkan. Oke, sambil kita menunggu, saya akan memberikan tips dan trik tentang lapis legit. Lapis legit itu adalah suatu produk yang sudah ada di zaman dulu atau zaman kolonial, yang terus dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu terus dimodifikasi, terus disempurnakan. Hari ini kita akan mencoba membuat namanya lapis reformasi. Karena kenapa bilang reformasi? Karena kita ingin membawa produk ini bisa untuk anak muda. Artinya apa? Bahwa lapis legit tidak harus dengan banyak kuning telur, tinggi mentega ataupun butter yang kebanyakan akan takut timbulnya kolesterol. Jadi tetap healthy, tetap sehat tanpa mengorbankan kesehatan di dalamnya. Yang kedua, sebenarnya ada suatu pertanyaan yang cukup saya bilang apa ya, seperti cukup menggelitik atau cukup excited lah bahasa Inggrisnya gitu. Jadi orang nanya, Mas, memang ada oven lapis legit? Semua oven bisa.
semua alat bisa dipergunakan untuk lapis legit. Hanya kenapa timbul adanya oven yang dipergunakan atau diperuntukkan untuk lapis legit? Karena prosesnya bolak-balik nyiram, makanya ada timbul oven yang didesain atau dirancang untuk memudahkan dalam pembuatan lapis. Atau oven yang ditarik seperti ini, kita siram, kita masukkan lagi. Kalau oven seperti ini atau yang ogas ataupun tangkring, kita perlu keluar masuk gitu. Jadi intinya untuk lapis legit sendiri bahwa oven semua bisa dipakai, hanya untuk memudahkan memang ada oven yang dirancang sekali lagi untuk memudahkan dalam pekerjaan. Yes, akhirnya selesai juga lapis legit reformasi kita. Kita lihat pelan-pelan ada apa di dus ini. Kita lihat 1/4, 3. Nah, kita lihat inilah penampakan lapis legit reformasi. Jadi kita bisa aplikasikan keju, kismis ataupun prune di atasnya, atau mau yang original seperti ini. Jadi intinya bahwa lapis legit itu tidak harus dengan warna coklat ataupun kuning aja, tapi bisa menambahkan varian di atasnya. Terus saya tunggu reviewnya. Tetap subscribe, like, komen di channel TBK Amanda 2 untuk mendapatkan resep-resep selanjutnya. Dan satu hal lagi yang perlu kita ingat, bahwa di dalam mencoba ada satu patah sangat unik. Apa itu? 1% skill, 99 nekat. Tanpa kenekatan kita akan nggak pernah mencoba untuk resep selanjutnya. Oke, sobat baking semuanya, terima kasih dan tetap semangat.